Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan seperti porseni ini bukan semata-mata kegiatan olahraga, bukan pula semata-mata kegiatan seni atau olahraga dan seni, tetapi penyelenggaraan kegiatan semacam porseni ini selain olahraga dan seni sesungguhnya adalah ini kegiatan tentang kepemimpinan. Di dalam olahraga dan seni, di dalam porseni ini itu dilatih bagaimana kegiatan itu mengatur banyak orang. Ini semuanya terlibat dalam proses mengatur dan diatur. Terlibat dalam proses memimpin dan dipimpin. Memanage. Bagaimana menyelenggarakan setiap acara, kegiatan atau setiap event. Itu pasti ada manajer kecilnya. Pasti ada pemimpin kecilnya. Yang mengatur, yang memanage, yang mengorganisir orang-orang yang terlibat dalam acara itu. Mulai dari pembukaan seperti ini, berapa hari persiapannya, bagaimana mengatur pertamanannya, bagaimana mengatur sound systemnya, bagaimana mengatur rangkaian mata acara demi mata acara, bagaimana mengkonsolidasikan seragamnya, bagaimana mengkoordinasikan pertandingan-pertandingannya. Semua itu adalah proses memimpin dan dipimpin, proses mengatur dan diatur, memanage dan dimanage. Inilah namanya pendidikan kepemimpinan, organizing the people. Jadi bukan semata-mata porseni adalah kegiatan olahraga dan seni, tapi ini sebetulnya ada dimensi lain, yaitu dimensi kepemimpinan. Di pondok ini kegiatan demi kegiatan bertubi-tubi. Pada saat yang sama, kelas 6 menyelenggarakan Fathul Kutub, sudah dimulai dari hari kemarin. Kelas 5 ke bawah menyelenggarakan porseni selama 2 minggu atau 2 pekan ke depan. Selesai porseni nanti ada KMD, kursus mahir tingkat dasar pramuka. Semua terlibat, khususnya kelas 5 dan kelas 6. Nanti ada lagi kegiatan lagi. Belum lagi nanti persiapan pekan khutbatul arsy. Mulai dari apel tahunannya, mulai dari penyelenggaraan khutbatul arsy-nya sampai kepada puncaknya nanti panggung gembira. Rentetan acara demi acara, kesibukan demi kesibukan, itu sebetulnya adalah dinamika yang diciptakan di pondok ini, dinamika yang direkayasa di pondok ini sedemikian rupa sehingga terjadi interaksi di antara kalian, terjadi dinamika di antara kalian. Proses memimpin dan dipimpin, proses mengatur dan diatur, memanage dan dimanage, organizing the people. Inilah sebetulnya totalitas pendidikan. Psikomotoriknya dapat, karena kamu bergerak melalui porseni ini. Olahraga-olahraga, cabang-cabang yang dipertandingkan, kemudian seni dan lain sebagainya, psikomotoriknya. Tapi pada saat yang sama estetikanya, karena ada seninya. Pada saat yang sama kognitifnya,
Karena ini keterampilan berpikir. Ide apa, gagasan apa, pikiran apa yang baru yang harus ditampilkan dalam kegiatan semacam porseni ini. Afektifnya dapat karena sportivitasnya, kejujurannya, pengorbanannya, keikhlasannya, itu semuanya adalah totalitas pendidikan. Jadi jangan dilihat porseni hanya sebagai ajang olahraga dan seni, bukan semata-mata itu, lebih dari sekedar porseni. Mengapa? Karena semuanya diatur oleh anak-anak kita. Tidak ada EO dari luar. Tidak ada orang luar yang terlibat dalam dinamika ini. Semuanya oleh santri, dari santri, dan untuk santri. Inilah totalitas pendidikan melalui kegiatan-kegiatan dalam berbagai bentuknya. Dan inilah dinamika yang diciptakan. Inilah kegiatan-kegiatan yang direkayasa sedemikian rupa untuk menumbuhkan jiwa-jiwa pemimpin masa depan. Anak-anakku semuanya, pemimpin itu harus sehat. Sehat badannya, sehat jiwanya, sehat pikirannya. Melalui olahraga dan perseni kita berikhtiar supaya badan kita sehat. Melalui ujian-ujian, fathul kutub dan lain sebagainya, kita berikhtiar supaya pikiran kita sehat. Di sana ada ribuan kitab yang akan dibuka. Nalar-nalar dari para ulama fuqaha terdahulu yang akan dibahas. Ini adalah menyehatkan pikiran. Olahraga menyehatkan badan. Dan semua ini dilakukan di dalam atmosfer pondok dengan keikhlasannya, dengan kesederhanaannya, dengan kemandiriannya, dengan ukhuwah Islamiyahnya, dengan kebebasan berkreativitasnya. Ini menyehatkan secara jiwa dan mental. Oleh karena itu, porseni semacam ini bukan sekedar olahraga dan seni semata-mata, tapi ia adalah pendidikan kepemimpinan. Ia adalah organizing the people. Ia adalah totalitas pendidikan yang holistik dan komprehensif. Ia adalah ikhtiar menuju sehat badannya, sehat pikirannya, dan sehat mental dan jiwanya. Mudah-mudahan ikhtiar-ikhtiar semacam ini, pola-pola pendidikan semacam ini menjadi ikhtiar kami di pondok untuk menciptakan dan melahirkan generasi-generasi masa depan yang tangguh, yang punya 5 daya tahan. Yang punya 5 daya. 1, daya tahan. 2, daya juang. 3, daya dorong. 4, daya suai. 5, daya kreatif. 5 daya ini harus dimiliki oleh kalian sebagai calon pemimpin masa depan. Pertama, daya tahan. Harus tahan fisiknya, tahan mentalnya, tahan pikirannya. Jangan mudah sakit. Usahakan kita selalu sehat. Pemimpin yang sehat pasti akan lebih banyak bermanfaat daripada pemimpin yang sakit-sakitan. Yang kedua, daya juang. Menyelenggarakan porseni ini perjuangannya enggak mudah. Saya tahu ada yang lembur bikin taman, yang lembur bikin ornamen-ornamen, dekorasi-dekorasi dan lain sebagainya. Ini melatih daya juang. Lalu daya dorong. Ada dorongan baik internal maupun eksternal. Dorongan dari dirimu sendiri, dorongan dari teman-temanmu, dorongan dari guru-gurumu, dorongan dari masyarakatmu. Harus punya daya dorong ini. Yang keempat adalah daya suai. Kita harus bisa menyesuaikan, lentur, luas, fleksibel. Dimanapun kita berada, kita mudah beradaptasi dengan lingkungan, mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan. Ini penting. Pemimpin yang tidak luas, pemimpin yang tidak fleksibel, pemimpin yang kaku, pemimpin yang rigid, ini berbahaya karena dia hanya hitam putih
Dia hanya bisa tidak dan iya. Dia hanya bisa melihat segala sesuatunya dengan kacamata kuda. Ini berbahaya. Maka fleksibilitas, keluasan, kelenturanmu itu juga dipentingkan. Dan yang kelima adalah daya kreasi. Ini semua dari mulai A sampai Z sampai nanti sampai akhir pelaksanaan perseni semuanya penuh dengan kreativitas. Kreativitas berpikir, kreativitas bertindak, berperilaku dengan segala dinamikanya ini. Anak-anakku, selamat berperseni, ya, jaga sportivitas, laksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh dedikasi tinggi. Mudah-mudahan sukses selalu. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Dan mari kita buka acara pembukaan Perseni 2025 Pondok Modern Tazaka ini dengan membaca Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.